Halo semuanya, perkenalkan kami dari grup 3. Anggota kelompok kami terdiri dari saya, Najifah Ramadhani, Khalifah Nurul Imani, Nabila Herdianti, Riyandi Aulia Fajar Ridwan, dan Zia Hikmawati. Jadi di kesempatan kali ini kita mau mempresentasikan topik kita yang berjudul The Influence of Store Layout and Store Atmosphere on Consumer Purchase Decision with a Case Study of Eiger Adventure Store. Jadi di topik kali ini kita pakai Eiger Adventure Store buat studi kasusnya. And in this presentation, we will discuss about the current retail context, the role of store design, the implementation of store layout and atmosphere at Eiger, and how these elements influence consumer purchasing decisions. So, without further ado, let's start the first discussion. First, we will talk about the current retail context. Jadi sekarang ini kalian ngerasain gak sih perkembangan industri retail membuat toko fisik itu gak lagi berfungsi sebagai tempat transaksi. So consumer today don't only come to buy, but they also consider the comforts, convenience, and store atmosphere while shopping. Kayak kita itu lebih ngerasa ketika di dalam toko hal-hal seperti kenyamanan, convenience, dan atmosfer vibes toko itu menjadi hal yang penting. Karena kalian bayangin deh kalau kalian ke toko nih, terus tokonya itu kayak gak well organized, terus atau dia kayak lightingnya itu remang-remang, kan kita itu jadi gak betah ya. Jadi kita kayak pengen aduh cepet-cepet keluar deh dari toko ini. Nah sedangkan kalau kebalikannya, consumer itu akan jadi semakin betah, dan semakin lama mereka ada di toko, semakin besar chance-nya mereka untuk beli produk kita gitu. So, in other words, shopping has become an experience. Makanya pengalaman yang dirasain konsumen di dalam toko itu jadi faktor yang sangat penting untuk nentuin keputusan dalam pembelian. Jadi kondisi ini juga kayak nge-encourage para retailers ya untuk lebih fokus dalam creating a pleasant shopping experience buat para konsumennya. Jadi desain toko itu juga memengaruhi cara konsumen bergerak di dalam toko ya. Kayak ngeliat produk dan ngerasain suasana saat berbelanja. Kenapa store layout dan store atmosphere itu sangat terikat? Karena a clear and well-organized store layout itu bisa bantu customers untuk cari produk lebih gampang. Sedangkan comfortable store atmosphere itu bisa increase the duration of the customer visit. Jadi kalian pernah gak sih wondering kenapa orang-orang yang di mall itu bisa tahan jalan berjam-jam? By the way guys, the average time of mall visitors di Indonesia itu about 1 to 3 hours per visit. Bayangin ada orang yang bisa tahan 3 jam di mall, meter-meter dan gak capek gitu. Jujur kalau aku tuh pernah, dan yang aku rasain itu karena emang store atmosphere-nya itu nyaman banget. Kayak aku baru masuk ke lobby aja itu udah wangi banget, yang aku cuman bisa temuin di mall aja gitu ya. Jadi emang kayak wangi khasnya mall. Dan store layout-nya juga bagus. Jadi kayak every time I need this, aku udah tahu nih letaknya di mana gitu. And when consumers stay longer in the store, their interest in the products also increases. Next, let's talk about Eiger Adventure. Jadi, Eiger Adventure was established in 1989 and operates in the outdoor equipment industry, and their products focus on functionality, durability, and comforts which are adjusted to Indonesia's tropical environment. Nah, buat kalian yang awam dengan Eiger, pernah ke tokonya atau pernah lewat aja, pasti pernah lihat tagline Tropical Adventure. Nah, itu adalah tagline mereka yang sangat autentik ya, which reflects their focus on the adventure, activities, and active lifestyle gitu. This brand identity is strongly represented in the design of their physical stores. So, the next slide, konsep toko Eiger will be presented by one of my friend, Khalifah. Silakan. Di sini saya akan menjelaskan konsep toko Eiger. Nah, Eiger ini menerapkan konsep experiential retail. Nah, di mana toko ini dirancang untuk memberikan pengalaman berbelanja yang selaras dengan karakter merek. Seperti elemen visual, penataan produk, dan juga suasana toko dibuat untuk menggambarkan aktivitas-aktivitas di outdoor. Nah, dengan pendekatan ini, konsumen juga nggak cuma melihat-lihat produk, tetapi mereka juga dapat membayangkan bagaimana mereka menggunakan produk tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, store layout. Nah, store layout itu merupakan pengaturan fisik toko yang mencakup penempatan produk,
jalur pergerakan konsumen, dan juga area display. Layout yang baik bertujuan untuk memudahkan konsumen dalam menemukan produk dan juga menciptakan alur belanja yang nyaman. Layout juga berperan secara fungsional dalam pengalaman berbelanja konsumen. Oke, selanjutnya ada penerapan layout di Eiger. Eiger menggunakan combination layout, yaitu perpaduan antara layout yang terstruktur dan layout yang memberi kebebasan eksplorasi. Produk dikelompokkan berdasarkan fungsi seperti pendakian, traveling, dan penggunaan harian. Pendekatan ini menjaga keteraturan toko tanpa menghilangkan fleksibilitas bagi konsumen. Sebelumnya, kalian pernah masuk ke toko Eiger dan langsung tahu harus kemana? Dan pastinya pernah bukan? Dan kalian langsung masuk ke suatu layout yang isinya itu ada jaket gunung, tas carrier, sepatu outdoor, pokoknya perlengkapan outdoor yang kalian mau, dan kamu bakal nemu barang-barang itu dalam satu area, betul bukan? Ini memudahkan konsumen untuk membandingkan dan memilih produk yang sesuai untuk keinginan mereka. Selain itu, jarak antara rak dan barang dibuat cukup luas. Hal ini dikarenakan untuk memberikan rasa kenyamanan untuk konsumen yang sedang berbelanja di toko tersebut. Nah, secara psikologis juga nih, kondisi yang nyaman dan tidak sesak ini akan mendorong konsumen untuk betah berlama-lama di dalam toko. Dan tentunya kita tahu sendiri kan, semakin lama mereka di dalam, semakin besar peluang terjadinya transaksi tambahan. Nah, selanjutnya ini ada 4 elemen kunci yang membangun persepsi konsumen di sini ya. Yang pertama itu ada pencahayaan atau lighting. Nah, ini bukan sekedar agar toko terlihat terang ya, tetapi juga bagaimana sih cahaya bisa menonjolkan kualitas produk dan menciptakan suasana yang hangat atau modern. Nah, yang kedua ada warna atau color. Penggunaan warna sangat mempengaruhi emosi. Warna yang tepat bisa menstimulasi mungkin keinginan beli atau memberikan kesan tenang dan eksklusif. Yang ketiga ada material interior. Pemilihan bahan seperti kayu, logam, atau kaca yang memberikan karakter pada toko dan memperkuat kualitas brand kita di mata pelanggan. Nah, yang terakhir ada tampilan visual atau visual display yang tentunya sangat penting ya perannya di sini. Nah, bagaimana sih kita mendisplay produk di etalase atau area strategis? Tampilan yang menarik secara visual adalah magnet utama yang mengundang konsumen untuk masuk dan mengeksplorasi lebih jauh tentang toko kita. Nah, setelah sebelumnya dipaparkan mengenai apa itu layout dan atmosfer beserta dampaknya, sekarang mari kita telaah hubungan antara keduanya. Layout atau tata letak ini berfungsi sebagai perantara untuk memudahkan aktivitas belanja, karena elegan dari tata letak atau layout ini akan berpengaruh terhadap emosional. Begitupun dengan store atmosfer, yang mana di dalamnya terdiri dari musik, kerapihan, kebersihan. Ini akan membentuk kenyamanan emosional konsumennya. Nah, kombinasi keduanya ini menciptakan pengalaman belanja yang sangat strategis dan efektif dan juga menyenangkan, yang akhirnya mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, lalu apa sih dampaknya terhadap perilaku konsumen dan keputusan pembeliannya? Yang pertama, karena layout dan store atmosfer ini akan mempengaruhi kenyamanan. Dari kenyamanan akan mempengaruhi respon emosional konsumennya. Dan seperti halnya setelah kita ketahui bahwa suasana toko yang nyaman, tenang, membuat konsumen itu akan merasa lebih rileks saat berbelanja. Ini akan meningkatkan impulsive buying karena emosionalnya terpengaruhi. Lalu yang kedua adalah layout dan atmosfer memperkuat keputusan membeli. Ya sudah sangat jelas karena layout ini akan memudahkan pencarian produk yang dapat membantu konsumen mengambil keputusan pembeliannya dengan lebih cepat dan yakin. Karena sudah kita tahu nih letak sepatu di sebelah mana dalam toko Eiger, letak jaket sebelah mana, dan displaynya yang sangat menggugah, ini akan mempengaruhi keyakinan dari si calon konsumennya. Dan sekarang saya akan menarik kesimpulan dari seluruh material yang telah dipaparkan, yaitu akan ada 3 kesimpulan. Yang pertama adalah desain toko itu sangat berperan strategis dalam retail. Kenapa? Karena tata letak dan atmosfer ini sangat penting, bukan hanya sebagai elemen pendukung, tapi menjadi bagian dari strategi retail yang sangat strategis, yang mempengaruhi kenyamanan, persepsi, dan juga perilaku konsumennya selama berbelanja di Eiger Store. Dan yang kedua adalah layout dan atmosfer ini saling melengkapi, ya, karena ini menjadi satu kesatuan.
dari layout dan atmosfer akhirnya menjadikan sebuah energi terhadap emosional calon konsumen. Kombinasi keduanya ya menciptakan pengalaman berbelanja yang sangat positif dan akhirnya meningkatkan brand awareness dan engagement terhadap tokonya. Dan yang ketiga adalah pengaruh nyata terhadap keputusan pembelian. Ya, setelah kita ketahui bahwa penerapan layout dan store atmosfer yang baik akan meningkatkan keyakinan konsumen dalam mengambil keputusan pembeliannya, baik yang bersifat terencana maupun impulsif. Ketika memang Eiger memiliki desain yang baik dan juga di dalamnya ada store atmosfer yang baik, mulai dari adanya musik yang menyenangkan, adanya hal-hal yang menunjang aktivitas pembelian, seperti halnya ketika saya ingin membeli sepatu hiking, di sana akan ada desain layout khusus sepatu hiking. Selain itu ada musik yang menunjang aktivitas pegunungan, yaitu akan meningkatkan emosional saya untuk melakukan pembelian dengan sangat yakin. Ya, demikian pemaparan yang kami dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.